Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 1 ingin mempresentasikan hasil Trello kami yang berjudul reservasi gedung. Langsung saja kita buka Trello-nya. Ini adalah hasilnya. Nah, bisa dilihat dari tim kami itu yang pertama ada Putri Salwa, Nandita, Kuslia, Silvi, Nabila, Dimas, Eko, Dela, Satria, dan saya sendiri. Ini adalah masing-masing saudara dari kami. Ada Silvi, ada Putri, ada Kuslia, Nandita, Dela. Mungkin bisa dibaca sendiri nanti. Terus ini ada Nabila, ini saya sendiri, ada Dimas, Eko, dan yang terakhir ada Satria Wahyu. Itu sedikit contoh dari user personal tim kami. Nah, selanjutnya definition of done. Nah, ini nanti akan dibacakan oleh Satria Wahyu yang selaku produk owner. Pada Satria Wahyu dipersilahkan. Definition of done, software ready. Pada poin A ada fungsional. Yang pertama, user dapat mencari gedung yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang kedua, user dapat mengetahui informasi gedung yang ada di daerah sekitar. Yang ketiga, user dapat memesan langsung gedung yang tersedia atau booking terlebih dahulu. Yang keempat, user dapat melakukan pembayaran uang digital maupun secara tunai. Yang kelima, user dapat melihat riwayat pembayaran. Yang keenam, user dapat menandai gedung dengan tanda suka jika ingin dilihat kembali. Yang ketujuh, user dapat melakukan registrasi akun dengan email maupun nomor telepon. Yang kedelapan, user dapat melakukan login sebagai syarat menyewa atau memesan. Yang kesembilan, user dapat mengisi dan mengedit profil. Pada poin kedua, ada kode. Penyusunan kode pada saat development harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, seluruh proses development tercatat dan tersimpan pada Trello. Pada poin ketiga, ada user interface. Yang pertama, tampilan yang dibuat sesuai dengan hasil riset UI dan UX yang telah dilakukan. Yang kedua, arsitektur interaksi tidak menyulitkan atau membuat bingung user. Yang ketiga, penyusunan rapi, clean, dan sesuai dengan guideline. Pada poin keempat, ada documentation. Yang pertama, terdapat dokumentasi lengkap dari semua fitur yang dibuat. Yang kedua, terdapat dokumentasi dan log dari semua proses development. Untuk selanjutnya kembali diserahkan kepada Heri Rahman. Ya, terima kasih Wahyu. Selanjutnya akan inilah backlog yang pertama atau bisa dibilang sprint 1 kelompok kami. Nantinya akan dibacakan oleh Silviana, Kuslia, dan mungkin saya. Kepada Silviana dipersilakan. Baik, terima kasih Heri. Saya akan menjelaskan fitur login. Ini adalah activity diagram login. Yang pertama, user masuk ke aplikasi, lalu sistem menampilkan from login. Jika ditolak, maka sistem tetap menampilkan from login. Tapi jika benar, user memasukkan email dan password. Selanjutnya, sistem menampilkan tampilan menu utama.
Dan sekarang saya akan menjelaskan use case login. User masuk ke aplikasi dan masukkan email dan password. Sistem menampilkan form login dan tampilan menu utama. Dan ini adalah Figma dari login. Di sini ada memasukkan email, password, lalu masuk. Atau juga bisa login dengan Google. Ya, verifikasi. Nah, di sini jika lupa password, bisa verifikasi. Jadi ntar verifikasinya masuk ke nomor loginnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kuslia. Baik, terima kasih Silvi. Oh, di sini ada fitur login. Ini activity dari register. Yang pertama ada user dan ada sistem. User ada register, menampilkan halaman register, lalu masukkan nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, email, dan password. Terus akan ke validasi password. Terus kalau tidak valid, menampilkan halaman lupa password. Dan kalau misalkan valid, itu menampilkan halaman home. Dan ini ada use case dari register. Register, masukkan nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, email, password, dan verifikasi konfirmasi password. Dan yang kedua ada sistem, menampilkan halaman registrasi, validasi password, dan menampilkan dan ini Figma dari registrasi, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, email, password, sudah. Dan ini Figma dari verifikasinya. Bisa masukkan kode OTP verifikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas atau Harrison sendiri. Ya, terima kasih untuk Kuslia. Ini adalah activity lupa password. Pertama, user ngeklik lupa passwordnya, terus selanjutnya sistem akan menampilkan halaman lupa password. User mengisi data email, setelah itu user mendapatkan validasi email. Jika emailnya tidak valid, akan disuruh untuk mengisi ulang emailnya. Jika valid, user akan dikirimkan kode ke sistemnya. Sistem akan menampilkan from recovery password, dan user akan mengisi from recovery password. Setelah itu, misalkan passwordnya tidak valid, akan disuruh mengisi ulang recovery password. Jika valid kodenya,
akan langsung disimpan ke menyimpan basis datanya. Selanjutnya saya akan membaca use case. Use case user lupa password, include password lama, extend-nya password baru. Kedua, sistemnya menampilkan halaman lupa password, reset password, menampilkan halaman home. Ini halaman lupa password, lupa kata sandi. Jika lupa, masukkan kode email Anda ke dalam itu. Lanjut, ya. Anda ini Figma verifikasi OTP. Setelah masukkan email, Anda akan mendapatkan kodenya, kode OTP. Langsung diverifikasi. Selanjutnya akan serahkan kepada Heri. Ya, terima kasih kepada Dimas yang telah membacakan fitur lupa password. Selanjutnya kedua yang nanti akan dibacakan oleh Dela. Kepada Dela dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan sprint 2 untuk sprint backlog-nya. Untuk sprint goals-nya ini membuat katalog agar customer dapat mengetahui gedung yang ingin dipesan, kemudian membuat fitur filter agar mempermudah user untuk mencari gedung yang diinginkan, dan yang terakhir membuat detail katalog agar user dapat melihat lebih banyak informasi tentang gedung. Kemudian sprint yang pertama itu membuat katalog. Ini adalah prototipe dari katalog gedung yang berisikan katalog dari gedung-gedung yang ada di aplikasi kita. Kemudian untuk use case-nya, untuk use case-nya itu user membuka aplikasi, include login atau register, kemudian memilih katalog. Untuk diagram activity-nya, user itu membuka aplikasi, terus ke menu home, lalu ke menu katalog, setelah itu memilih katalog dan selesai. Kemudian membuat fitur filter. Ini adalah tampilan prototipenya. Di filter itu ada lokasi, kita bisa memilih lokasi, contohnya ini ada kota Bandung, Jakarta, kemudian ada harganya, di sini ada rate harga dari 500.000 sampai 1 juta, kemudian kapasitas gedungnya itu sekitar 200 sampai 400 orang, 400 sampai 600, dan di sini ada penilaian dari bintang 2 sampai bintang 5. Untuk diagram use case-nya, user itu membuka aplikasi, include login atau register, kemudian memilih filter, kemudian memilih katalog. Untuk diagram activity-nya itu user membuka aplikasi, lalu ke menu home, habis ke menu home itu ke menu katalog, kemudian memilih filter, terus melihat katalog gedung yang sudah difilter, lalu memilih katalog dan selesai. Yang terakhir itu ada detail katalog. Ini adalah gambaran dari prototipenya. Ini ada detail dari lokasi, terus ada staff akomodasi, klien akomodasi,
ada ratingnya, di sini ada review terbaiknya juga, terus ada fasilitasnya, lokasi atau Google Maps-nya ini ada, dan deskripsi. Selanjutnya untuk diagram use case-nya, user itu membuka aplikasi, include login atau register, kemudian memilih katalog, lalu lihat detail katalognya. Untuk diagram activity, user itu membuka aplikasi, lalu ke menu home, terus ke menu semua katalog, lalu memilih katalog, kemudian melihat detail katalog, dan selesai. Selanjutnya, sprint berikutnya akan dibacakan oleh Nabila, Eko, dan Satria. Wahyu. Ya, terima kasih. Sprint 3 kali ini, aplikasi reservasi gedung harus memiliki laman pemesanan guna memudahkan dalam melakukan reservasi dalam kurung pemesanan. Nah, ini membuat halaman pemesanan. Yang pertama ada desain reservasinya. Yang selanjutnya ada activity reservasi. Nah, yaitu ada aktornya, ada user sama sistem. Nah, yang pertama yaitu user membuka aplikasi, terus memilih katalog, terus user memilih gedung, di sistem mengecek ketersediaan. Kalau tidak tersedia maka selesai, kembali ke dashboard. Kalau iya, sistem akan menampilkan form reservasi, user akan mengisi form reservasi, dan sistem menampilkan konfirmasi reservasi dan menyimpan data reservasi. Selanjutnya ada use case-nya, aktornya pertama user, yaitu buka aplikasi, login atau register, include-nya, terus ada memilih gedung, terus ada reservasi. Kalau di sistemnya ada tampilkan form reservasi sama konfirmasi reservasi. Untuk misalnya reservasi pemasangan pemeriksaannya, itu pada halaman atas tertera untuk nama gedungnya dan juga alamat di mana gedungnya berada. Kemudian adanya tanggal check-in hingga tanggal check-out-nya. Kemudian pemesanan dilakukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian customer akan diarahkan untuk mengisi alamat email, nama lengkap, telepon, alamat sesuai KTP, serta konfirmasi persetujuan akan syarat dan ketentuan, kemudian memberikan request khusus apabila ada, kemudian akan diarahkan untuk mengisi metode pembayaran yang diinginkan yang sudah sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan, kemudian akan mengklik tombol bayar atau membatalkan pesanan. Berikutnya, kemudian ada desain konfirmasi reservasi. Setelah mengisi data-data sebelumnya, kemudian akan diarahkan untuk mengisi atau mengkonfirmasi PIN sesuai dengan password saat login. Pada user riwayat pemesanan, user akan membuka aplikasi, di mana nanti kemudian akan melakukan login atau register, kemudian user akan melihat riwayat. Kemudian pada diagram activity-nya, user akan membuka aplikasi, membuka dashboard, memilih transaksi, melihat riwayat transaksi, dan menampilkan riwayat transaksi, kemudian selesai. Ada riwayat pemesanan,
Jika pemesanan sudah sukses dan waktu belum datang, akan datang gitu, akan ada tampilan seperti ini. Ini tempat yang kita pesan, gedung yang kita pesan, waktu check-in-nya di sini dan waktu check-out-nya di sini. Info akan datang dalam 3 hari lagi. Kita dapat mengubah jadwal dan membatalkan pesanan. Jika kita membatalkan pesanan, berarti nanti akan ada tampilan seperti ini, dibatalkan. Jika kita telah menunggu waktu yang telah ada, gitu, terus waktunya sudah tiba dan kita menyelesaikan pesanan, maka akan ada tampilan seperti ini, pemesanan selesai dan kita dapat mengirimkan ulasan. Terima kasih Heri. Ya, sama-sama Wahyu. Selanjutnya dari sprint 4 yang akan nanti dibacakan oleh Putri dan Anita. Kepada Putri dan Anita dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sprint 4 yang ada. Yang pertama, membuat tampilan awal aplikasi agar user dapat melihat fitur-fitur aplikasi. Yang kedua, membuat fitur diskon agar user dapat melihat gedung mana saja yang sedang didiskon. Yang ketiga, ada membuat fitur gedung terdekat agar user dapat melihat gedung yang paling dekat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan desain Figma. Bagian membuat menu home. Yang pertama, di sini ada desain Figma-nya, yaitu prototipenya. Di sini ada fitur gedung sekitar, favorit, dan promo, lalu gedung termurah, dan beberapa fitur katalog yang ditampilkan. Di sini juga kalian bisa mencari gedung yang akan dicari oleh user. Udah. Lanjut, di sini ada use case untuk fitur home. Pertama-tama, user membuka aplikasi, lalu login dan register. User memilih fitur menu. Dan di fitur menu ini ada fitur diskon, fitur gedung terdekat, fitur gedung favorit, dan fitur gedung termurah. Di sini ada diagram activity. Yang pertama, user membuka aplikasi, lalu memilih fitur di home, lalu melihat katalog gedung, dan memilih katalog. Lalu di sini ada prototipe membuat fitur diskon. Pada bagian ini, user dapat memilih promo-promo gedung yang ada dan penawaran-penawaran yang ada di gedung dan beberapa deretan promo yang akan ada. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada diagram use case fitur diskon. Yang pertama, user buka aplikasi, login dan register. User memilih menu diskon. Lalu ada activity fitur diskon. Yang pertama yaitu user membuka aplikasi, lalu memilih menu fitur gedung diskon, melihat katalog gedung yang didiskon, dan memilih katalog. Nah, yang ketiga di sini ada tampilan prototipe gedung sekitar. Pada bagian ini kalian bisa memilih gedung sekitar Anda. Contohnya ketika Anda sedang ada di Bandung, kalian bisa memilih maps di atas, maps sekitar Anda, dan akan muncul beberapa gedung yang ada di sekitar Anda. Contohnya di gedung-gedung sekitar terdekat Anda. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada use case gedung terdekat. Yang pertama, user buka aplikasi dan login atau register, lalu user memilih menu gedung terdekat. Selanjutnya ada
activity diagram gedung terdekat. Yang pertama, user membuka aplikasi, memilih menu fitur gedung terdekat, melihat katalog gedung terdekat, dan memilih katalog. Beberapa sprint selanjutnya akan dijelaskan oleh Nandita Rahma Putri. Baik, terima kasih Putri Sawa. Boleh ke sprintnya dulu nggak di atas? Nah, saya akan memberitahu dulu sprintnya. Ada membuat fitur gedung favorit agar user dapat melihat gedung yang diminati banyak orang. Dan yang terakhir ada membuat fitur gedung termurah agar user dapat melihat gedung dari yang termurah hingga termahal. Boleh ke bawah. Yang gedung favorit. Nah, ini merupakan tampilan webnya dari fitur gedung terfavorit. Di sini kita bisa melihat review dan gedung favorit, yang artinya gedung tersebut sudah digunakan oleh banyak orang dan memiliki rate bintang 5. Selanjutnya untuk diagram use case-nya. Adapun aktornya di sini itu user. Pertama-tama user membuka aplikasi lalu melakukan login dan register, dan user juga memilih menu gedung favorit. Selanjutnya diagram activity, kegiatannya user membuka aplikasi lalu memilih menu fitur gedung favorit, lalu melihat katalog gedung favorit, dan yang terakhir memilih katalog. Fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya yaitu ini merupakan tampilan web atau prototipe dari fitur gedung termurah. Di sini kita bisa melihat harga gedung dari yang termurah hingga yang termahal, bisa kita urutkan, dan ada foto-fotonya juga. Selanjutnya untuk diagram use case-nya. Adapun aktornya di sini itu user membuka aplikasi, melakukan register dan login, lalu memilih menu gedung termurah. Selanjutnya, untuk diagram activity, aktornya itu user, kegiatannya membuka aplikasi, memilih menu fitur gedung termurah, lalu melihat katalog gedung termurah, dan terakhir memilih katalog. Baik, sprint selanjutnya akan dijelaskan oleh Eko dan kawan-kawan. Ya, di sini ada sprint 5 yaitu sprint goal-nya reschedule atau refund gedung agar customer merasa puas dengan pelayanan dari kami yang baik hati dan tidak sombong. Yang pertama membuat reschedule. Nah, ini dijelaskan oleh Satria atau Nabila. Nah, selanjutnya ada diagram reschedule. Nah, yang usernya itu ada user sama sistem. Nah, user membuka aplikasi, lalu membuka dashboard, terus memilih transaksi yang telah di booking, sistem menampilkan yang telah di booking, user melakukan reschedule, dan sistem menampilkan form reschedule, mengisi form, menyimpan form, mengecek dan validasi, memilih jadwal, mengecek dan validasi lagi, dan memberikan informasi. Nah, ini use case-nya. Usernya buka aplikasi, login, register, include, terus memilih transaksi sama reschedule. Untuk atur ulang jadwal reservasi, ada ini kita pilih pemesanannya pada Ballroom Hotel di Luxton. Waktu check-in-nya kita atur ulang, waktu check-out-nya kita atur ulang. Alasannya mengapa?
Lalu ada lanjut ubah jadwal, kita tekan. Nah, ini untuk diagram refund-nya. Yaitu ada user sama sistem. User membuka aplikasi, memilih dashboard, memilih transaksi, memilih reservasi, terus sistem menampilkan reservasi, user melakukan refund, terus menampilkan form refund, mengisi form, menyimpan, mengecek, dan menampilkan form reservasi, refund. Nah, ini use case-nya ada itu user, yaitu buka aplikasi, memilih inputnya ada login atau register, memilih transaksi sama refund. Pada desain refund, ada kita memilih riwayat pemesanannya yang ada di Bedroom Hotel Loxton, check-in-nya waktu sekarang dan check-out waktu sekarang, alasannya mengapa kita mengajukan pengembalian dana. Lalu kita tekan button dan sukses, insya Allah. Ada tampilan konfirmasi PIN pada refund, kita konfirmasi PIN kita, lalu sukses, dana masuk kembali ke rekening. Ya, selanjutnya adalah sprint 6 yang dibacakan oleh saya dan Silvi nanti. Nah, pertama adalah membuat fitur setting akun yang dapat membantu dalam membuat informasi agar lebih detail. Nah, ini. Nah, activity diagram akan dibacakan oleh Silvi. Kepada Silvi dipersilahkan. Baik, terima kasih Heri. Di sini ada 3, yaitu pengguna, sistem, dan database. Yang pertama, pengguna membuka fitur setting. Kedua, sistem meminta, lalu dieksekusi. Lalu sistem menampilkan halaman setting account. Lalu pengguna dapat mengubah password dan email. Jika iya, maka sistem akan menyimpan data dan data disimpan. Tapi jika tidak, sistem tetap menampilkan halaman account. Yang kedua, use case setting account. Yang pertama, pengguna membuka fitur setting, lalu meminta, lalu eksekusi, lalu database menampilkan halaman setting account, lalu pengguna dapat mengubah password dan email, lalu sistem menyimpan data, lalu data disimpan oleh database. Tapi jika tidak, maka sistem tetap menampilkan halaman setting account. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hari. Nah, inilah contoh profilnya. Nanti ketika kita buka profil dan di sebelah itu ada icon untuk mengedit. Nah, di sini bisa juga untuk email, password, dan lain-lain. Nama barangkali ataupun tanggal lahir mau diganti. Untuk profil juga di sini bisa diganti. Seperti itu untuk ini contoh Figma-nya. Nah, setelah itu ini adalah Figma. Setelah itu ini adalah retrospektif sprint yang dibacakan oleh Wahyu. Kepada Wahyu dipersilahkan. Ya, terima kasih Heri. Ada retrospektif sprint dari kelompok kita. Apa yang sudah baik? Yang pertama, kesadaran dan tanggung jawab anggota yang baik. Yang kedua, koordinasi yang baik antara Scrum Master, Product Owner, dan Development Team.
Yang ketiga, hasil yang baik dari development team sehingga minimnya revisi. Yang keempat, pengerjaan yang selesai dengan tuntas meskipun tidak dengan pertemuan tatap muka. Yang kelima, kerjasama dan semangat anggota yang terbaik. Apa yang harus ditinggal? Larangan Tuhan yang harus ditinggal. Apa planning ke depan atau perbaikannya? Yang pertama, pengerjaan yang lebih efisien dan efektif sehingga selesai sebelum batas waktunya. Yang kedua, mengungkapkan pendapat yang dapat membangun produk agar lebih baik lagi. Yang ketiga, kerjasama tim yang harus lebih ditingkatkan lagi. Dan yang keempat, mengurangi aktivitas yang berpengaruh untuk keterlambatan pembangunan produk seperti bermain game dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Heri Rahman. Ya, terima kasih Wahyu. Bisa dilihat ini adalah Figma kelompok kami dari mulai login, lalu ada profil, ada home katalog, ada reservasi juga, dan ada verifikasi pemesanan, ada setting juga di sini di bawah. Nah, nanti ini akan dilakukan di link yang akan dikirimkan ke Pak Rifki. Nah, ini adalah prototipe yang telah jadinya. Ya, ini adalah contoh prototipe dari kelompok kami. Yang pertama, kita bisa ketika sudah memiliki akun atau sudah daftar, itu kita bisa login email dan password, atau enggak kita bisa langsung login ke Google. Saya contohkan saja dari mulai mendaftar ya, daftar. Nah, setelah itu daftar, isi nama lengkap, isi data diri, nama lengkap, email, dan password. Ketika sudah, maka di bawah ada lanjut. Nah, setelah sudah terdaftar, kita bisa langsung isi email dan passwordnya. Setelah itu, dan bisa masuk login. Nah, di login, itu ada beberapa ya, kayak kita mencari gedung sekitar, bisa dilihat. Terus kita bisa lihat favorit, promo, ada ini juga pilihan antar dari harga termurah hingga termahal, bisa lihat dari sini. Bisa lihat juga dari sensasi bintangnya, bisa ada bintang 5, bintang 4 menurut penilaian dari kelompok kami. Nah, di sini juga bisa lihat ada profil. Nah, inilah contoh profilnya. Kalau kita edit juga bisa. Contohnya sudah diedit seperti ini. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.